Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Grace Stephanie Ayudiani, mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dari Angkatan 2023 dengan NIM akhir 168. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah kasus dermatofitosis pada kucing saya yang pernah dicurigai terkena infeksi tersebut saat ia berusia 1 bulan berdasarkan tanda-tanda klinisnya. Nah, sebelum saya membahas lebih mendalam mengenai kasus tersebut, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dermatofitosis. Nah, dermatofitosis atau lebih dikenal dengan nama lainnya yaitu ringworm merupakan infeksi yang disebabkan oleh dermatofit. Nah, apa itu dermatofit? Dermatofit itu merupakan jenis jamur yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit, rambut, dan kuku. Nah, jamur tersebut dapat bertumbuh di lingkungan yang bersifat hangat dan lembab, dan dia akan secara khusus beradaptasi untuk memecah keratin. Nah, apa itu keratin? Keratin itu merupakan suatu protein yang dapat ditemukan di lapisan terluar dari kulit, rambut, dan kuku. Karena kita akan membahas mengenai dermatofitosis pada kucing, jenis dermatofit apa yang dapat menginfeksi kucing? Nah, pada kucing, mayoritas kasus ringworm itu disebabkan oleh suatu dermatofit yang dikenal sebagai Microsporum canis. Nah, jamur tersebut dapat menyebar dengan mudah serta bersifat zoophilic, yang berarti ia terutama menginfeksi hewan, tapi juga dapat menular ke manusia. Nah, bagaimana dermatofitosis ini dapat menyebar ke manusia? Nah, penyebaran ke manusia biasanya terjadi melalui kontak langsung dengan kucing yang terinfeksi atau bisa jadi dari benda yang terkontaminasi seperti sofa atau bahkan alat perawatan seperti sisir. Namun, kontak langsung tidak selalu menyebabkan infeksi dermatofitosis, karena juga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah infeksi dapat terjadi atau tidak. Nah, faktor-faktor tersebut termasuk kondisi kucing seperti usia, kesehatan, sistem imun, inisial kondisi kulit sebelum kucing ini terpapar dengan dermatofit, dan kebiasaan grooming dari kucing tersebut. Kucing dengan sistem imun yang kuat dan kondisi kulit yang sehat pasti akan lebih cenderung untuk tidak terinfeksi meskipun terpapar oleh dermatofit, karena tubuh itu akan merespons dengan peradangan dan tubuh akan juga mengembangkan kekebalan sementara terhadap infeksi tersebut. Sebaliknya, kucing dengan sistem imun yang lemah atau kulit yang teriritasi akan lebih rentan untuk mengalami infeksi. Dan pada kucing muda atau bulu panjang, infeksi itu cenderung lebih persisten dan meluas. Sekarang, apa saja tanda-tanda klinis dari dermatofitosis? Nah, tanda klinis ringworm itu dapat bervariasi, tapi tanda klinis yang paling umum pasti meliputi bercak botak yang bersisik dengan rambut patah, biasanya di wajah, telinga, ekor, dan kaki. Nah, beberapa kucing juga mengalami benjolan yang gatal, dan pada infeksi luas, benjolan tersebut itu dapat mengembang menjadi luka terbuka. Nah, anak kucing itu memiliki resiko tinggi untuk terkena dari infeksi tersebut. Baik, sekarang saya akan langsung membahas tadi kasusnya sendiri, dan mungkin saya akan juga memberikan sedikit latar belakang dari masalah yang akan diangkat terlebih dahulu.
Sekitar setahun yang lalu, pada bulan Februari 2023, keluarga saya mengadopsi seekor kucing betina berumur 1 bulan yang ditemukan di jalan sendirian tanpa induknya. Pada saat itu, kota Bandung sedang mengalami musim hujan yang cukup lebat. Nah, ketika keluarga saya membawa pulang kucing tersebut, ia memiliki bercak botak yang melingkar di area hidungnya. Nah, ketika dilihat secara langsung, area botak ini berkerak dan memerah. Nah, tidak hanya itu, kucingnya juga berusaha menggaruk area botak ini beberapa kali, yang berarti area tersebut sangat gatal. Nah, setelah kami menyadari ada lesi pada wajah kucingnya, kami segera mengisolasi kucing tersebut dari hewan peliharaan kami yang lain, karena pasti kami nggak mau ada penyebaran yang aneh-aneh. Dan karena keluarga saya saat waktu itu tidak dalam kondisi untuk membawa kucing ke dokter hewan, jadi kami terpaksa untuk mengandalkan pengobatan alternatif. Nah, kakak ipar saya yang sangat berpengalaman dalam merawat kucing yang sakit, terutama kucing yang memiliki masalah kulit, menyarankan kami untuk menggunakan virgin coconut oil atau minyak kelapa. Nah, minyak kelapa diketahui untuk memiliki kandungan anti jamur yang ringan, yang dapat membantu menenangkan kulit dan mengurangi penyebaran jamur pada kasus-kasus ringan ringworm. Nah, minyak kelapa juga dapat membantu menjaga kelembapan kulit yang terkena, yang dapat mengurangi rasa gatal dan iritasi yang disebabkan oleh infeksi. Namun, penting untuk dicatat bahwa minyak kelapa saja pada umumnya tidak dapat menggantikan perawatan ringworm secara profesional, terutama pada kasus ringworm yang parah. Nah, saya menyaran untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter hewan untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Namun, karena kasus ringworm yang diduga terjadi pada kucing ini tergolong ringan, maka kasus ini masih dapat diatasi dengan penggunaan minyak kelapa. Nah, untuk mengobati kucing tersebut, saya mengoleskan sedikit minyak kelapa pada lesinya sekitar 2-3 kali sehari dengan menggunakan kapas selama 3 minggu. Nah, saya juga memastikan bahwa kucingnya itu tidak berusaha untuk menggaruk lesi dengan memeriksanya sesering mungkin, dan juga memastikan bahwa kandang kucing itu dibersihkan dan didesinfeksi secara teratur selama diisolasi. Nah, seiring dengan proses penyembuhan, lapisan lesi yang berkerak akan mulai mengering dan membentuk luka. Nah, warna merah dan iritasi yang biasanya mengelilingi lesi ringworm ini juga akan mulai menghilang seiring waktu. Nah, setelah lesi mulai sembuh, rambut baru akan mulai tumbuh di area yang terkena. Namun, pertumbuhan rambut itu biasanya lebih lambat daripada penyembuhan kulit. Tetapi karena ini merupakan kasus ringworm yang diduga ringan, lesi tersebut hanya butuh 3 minggu untuk menghilang. Nah, untuk menyimpulkan video ini, dermatofitosis atau ringworm pada kucing disebabkan oleh infeksi Mycosporum canis yang dapat menyebar melalui kontak langsung atau lingkungan yang terkontaminasi. Nah, faktor seperti sistem imun, kondisi kulit, dan kebiasaan grooming mempengaruhi apakah infeksi terjadi. Nah, dalam kasus yang dibahas sebelumnya, kucing terinfeksi ringworm kemungkinan terjadi akibat kontak dengan objek atau kucing lain yang terinfeksi di luar. Nah, meskipun pengobatan dengan minyak kelapa itu efektif untuk kasus ringan, perawatan profesional dari dokter hewan itu lebih dianjurkan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya.
Saya akan menutup video ini dengan Paramat Shanti. Om Shanti Santi Santi Om.